Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat pagi Mas Salap. Selamat pagi Mbak Afina dan teman-teman IKMP. Terima kasih sudah diundang untuk silaturahim. Baik. Gimana Mas, sehat ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, langsung kita mulai saja ya diskusi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan dan juga kenyamanan sehingga kita bisa mengikuti acara Saturday Morning Lecture ya dengan seri keempat dengan tema How to Write an Article in Media. Dan tak lupa juga sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman modern seperti pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini tentunya menjadi weekend yang sangat luar biasa sekali bagi kami dari Kementerian Riset dan Teknologi Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan diskusi rutinan. Jadi SML ini memang acara rutinan kami yang kita selenggarakan 2 minggu sekali. Jadi nanti teman-teman yang sudah masuk di grup SML 4, grup WhatsApp itu, mohon nanti bisa tetap stay di sana karena akan ada berbagai acara setelah ini. Jadi nanti bisa mengikuti kegiatan SML berikutnya gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa. Ya, ini saya bertemu beliau itu pada waktu bulan Ramadan kemarin pada salah satu acara di Jogja juga yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pesantren pada waktu itu. Dan di situ saya belajar banyak hal dari beliau, terutama tentang kepenulisan di media, begitu, media online, dan lebih khususnya karena beliau seorang redaktur iqra.id, jadi beliau banyak sekali mengupas tentang media-media keislaman seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi sebuah tulisan khususnya keislaman yang bisa mudah diterima, ringan dibaca oleh masyarakat, dan tentunya banyak yang mengakses seperti itu ya. Oke, di sini saya akan membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkap Muhammad Salahuddin, tempat tanggal lahir Tegal 24 Agustus 1993, kemudian pendidikan formal SD Negeri Gantungan 2 Jatinegara Tegal, kemudian MTS Futuhiyah 1 Meranggen Demak, mungkin ada yang alumni dari Meranggen juga, kemudian MA Futuhiyah 1, kemudian UIN Wali Songo Semarang. Dan sekarang masih menempuh studi pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian prestasi yang pernah diraih yaitu juara 1 Lomba Esai Nasional Peringatan Hari Santri RMI PBNU 2017, kemudian juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Santri Tingkat Jawa Tengah 2018, kemudian juara 1 Lomba Esai Nasional Pesantren Parabek 2020, dan juara 2 Lomba Esai Milenial Pesantren Melawan Korupsi 2020, dan peserta program Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia Kemenak Kemenkeu di Cina 2019, dan beliau ini
merupakan anggota dari CSS Mora UIN Wali Songo angkatan 2012 dan sekarang tentunya aktif di Pusat Studi Pesantren dan menjadi redaktur di website keislaman iqro.id. Mungkin teman-teman sudah sering melihat ya artikel-artikel iqro.id berseliweran di timeline media sosial teman-teman semua. Nah, nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi nih bagaimana sih sebenarnya kita bisa menulis sebuah artikel yang menarik yang bisa ringan dibaca oleh masyarakat luas. Begitu. Langsung saja kepada Mas Muhammad Salahuddin untuk bisa menyampaikan materinya. Silahkan untuk Mbak Mizan bisa di-share screen PPT-nya. Baik. Terima kasih Mbak Vina atas waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman IKMP semuanya. Salam takzim dari saya. Semoga teman-teman semuanya sehat. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan di dalam menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afina terkait dengan identitas atau kurikulum vitae dari saya pribadi. Jadi benar saya sekarang seperti juga teman-teman masih berada di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Jadi sejatinya posisi saya di sini tidak elok kalau saya di sini sebagai narasumber atau pemateri. Maka dalam kesempatan pagi hari ini saya lebih ingin memposisikan diri sebagai orang yang ingin sharing kepada teman-teman semuanya, terutama berkaitan dengan bagaimana menulis artikel di media, karena kebetulan saya juga kesehariannya selain kuliah juga bekerja di Pusat Studi Pesantren yang memiliki divisi media yaitu iqro.id. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam takzim dari saya untuk teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih menulis artikel di media itu. Lanjut Mbak, coba. Ya. Bagaimana menulis artikel di media? Jadi ini berdasarkan pengalaman saya selaku redaktur di iqro.id. Kadang-kadang teman-teman penulis yang mengirimkan tulisan ke email redaksi itu belum bisa membedakan tulisan ilmiah yang dia kirimkan untuk semacam jurnal, skripsi, tesis dan sebagainya dengan tulisan populer yang akan dikirimkan ke media. Jadi menulis artikel di media itu beda dengan menulis artikel ilmiah seperti makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Berikutnya, Mbak. Apa perbedaannya? Kalau saya analisis, ya setidaknya ada 3. Yang pertama dari segi teknik penulisan, yang kedua dari tujuan, dan yang ketiga dari sasaran. Jadi apa namanya, artikel yang ingin kita kirimkan ke media dengan artikel yang ingin kita kirimkan untuk jurnal, selain dari segi jumlah karakter dan sebagainya itu yang berbeda, juga ada 3 perbedaan penting yang menurut saya yang sangat signifikan. Yang pertama teknik penulisan, yang kedua tujuan, dan yang ketiga sasaran. Berikutnya. Nah, yang pertama adalah teknik penulisan. Kalau artikel ilmiah itu kan kita tahulah, teman-teman saya yakin banyak yang bahkan lebih tahu dari saya pribadi terkait dengan bagaimana menulis artikel ilmiah. Entah tesis, artikel untuk jurnal, itu kan baku. Jadi dimulai dengan latar belakang, kemudian harus ada telaah pustaka yang jelas, harus ada metodologi penelitian yang juga jelas, bagaimana kita menganalisisnya dan sebagainya, menggunakan footnote ya kan dan sebagainya. Nah itu untuk artikel ilmiah seperti
artikel untuk jurnal. Tapi artikel untuk media itu bentuknya bisa cair, bisa dengan storytelling dan sebagainya. Maksudnya begini, kita bisa mulai menulis artikel untuk media itu dengan bercerita tentang apa yang kita lihat. Ya, misalnya kita pengen mengkritik atau mengkritik komersialisasi pandemi COVID-19. Misalnya kita punya anggapan bahwa banyak pihak termasuk bahkan pemerintah yang memanfaatkan situasi pandemi itu untuk hal-hal yang menguntungkan secara ekonomi. Misalnya kita ingin mengkritik itu. Nah, kita bisa memulainya dengan misalnya pengalaman pribadi kita. Misalnya saya kebetulan tinggal di asrama masjid ya, di rumah sakit TNI Angkatan Udara yang itu persis berada di belakang rumah sakit. Dan karena itu saya bisa melihat dengan jelas gimana pandemi ini dahsyat gitu misalnya. Kematian setiap hari itu ada berapa dan sebagainya. Itu kita bisa melihat dengan jelas gitu. Misalnya kemarin waktu Juli itu kami yang berada di sini itu sering diminta untuk mensolati jenazah COVID itu satu hari rata-rata itu 3 kali. Padahal yang nggak disolati oleh kami itu juga banyak. Tapi setiap hari itu hampir 3 kali dan sebagainya. Nah, hal yang semacam itu kita ini takmir di sini itu disuruh nyolati itu kan dapat uang juga, ada bisaroh. Tetapi saya kayak ada semacam merasa nggak tega gitu menerima secara utuh bisaroh itu meskipun besar, jumlahnya itu besar itu. Tetapi saya merasa berempati kepada korban gitu. Karena itu misalnya saya ingin mentasarufkan sebagian, biasanya kalau misalnya habis nyolati kemudian uang itu kita belanjakan untuk apa gitu, misalnya beli rujak misalnya dengan harga 5.000 tapi kita kasih 20.000 dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk misalnya wujud empati kita. Nah, dari situ kita bisa ceritakan kepada publik bahwa nggak tega gitu. Maksudnya uang-uang yang kita dapatkan karena situasi yang berduka, itu uang yang tidak selayaknya kita nikmati dan kita rayakan. Meskipun jumlahnya besar, secara ekonomi itu tinggi. Misalnya kayak gitu. Nah, kita berangkat dari menceritakan seperti itu. Pengalaman pribadi, lalu kita kontekstualisasikan ke dalam situasi nasional yang menurut kita itu justru malah memanfaatkan situasi pandemi. Nah, itu misalnya artikel media itu bisa bercerita kayak gitu. Jadi bentuknya bisa melalui storytelling dan sebagainya. Termasuk tidak usah memakai footnote. Maksudnya cara penggunaannya itu tidak perlu pakai footnote karena saya di meja redaksi juga sering mendapatkan kiriman tulisan yang ditulis dengan cara footnote dan panjangnya nggak usah panjang-panjang. 2 sampai 4 halaman. 4 halaman itu sudah sangat panjang gitu. Jadi maksimal itu 900-an, 900 karakter. Jadi kurang lebih dua halaman, idealnya segitu. Karena orang kalau misalnya baca terlalu banyak biasanya nggak mau. Oke, berikutnya, Mbak. Tadi bagaimana penulisan, kemudian tujuan. Ini kan beda juga kalau kita menulis artikel ilmiah untuk jurnal, itu kan kepentingannya untuk kepentingan ilmiah. Kalau artikel media itu tujuannya lebih untuk penyebaran informasi, mengedukasi masyarakat. Jadi karena masyarakat kita ini beragam ya, dan tidak semua masyarakat kita ini misalnya masyarakat ilmiah yang memahami kosakata ilmiah gitu. Maka sebisa mungkin tulisan untuk media, artikel untuk media itu tidak menggunakan kata-kata yang sulit dicerna oleh pembaca. Jadi biasanya penyakit kita ya kalau kita awal-awal menulis, penyakitnya itu pengen menyisipkan kata-kata yang menurut kita keren. Menurut kita keren. Misalnya kita mendapatkan kata heterogen misalnya. Kalau misalnya
tidak perlu menggunakan kata itu misalnya, ya lebih baik tidak menggunakan kata itu, kata-kata yang menurut kita keren, tetapi itu sebenarnya apa namanya justru membuat tulisan itu sulit dijangkau oleh masyarakat. Nah itu prinsip-prinsip menulis artikel di media. Jadi karena tujuannya adalah untuk penyebaran informasi dan untuk masyarakat umum, maka sebisa mungkin kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa yang sederhana saja. Nggak usah pakai bahasa-bahasa ilmiah yang apa namanya, yang kalau bahasa orang Jawa ngomong daki-daki gitu. Udah biasa aja. Nah, berikutnya, Mbak. Berikutnya, sasaran. Nah, ini yang juga tadi sempat saya singgung. Jadi, komunitas sasarannya itu komunitas ilmiah, kalau artikel media pembaca luas atau masyarakat umum. Maka yang sangat penting bagi kita supaya tulisan kita dimuat adalah kenali media di mana artikel kita akan dikirimkan. Oke, berikutnya. Mengapa sih mengenali media itu penting? Jadi kita mau menulis untuk media, itu penting banget untuk kenal media itu. Karena saya ambil contoh kayak gini, sebagaimana kita harus mengenali orang yang kita cintai supaya mendapatkan cintanya, kita juga perlu mengenali media supaya tulisan kita dimuat, ya kan? Kita kalau mencintai seseorang, itu kan kita harus kenal dia ya, berusaha untuk mengenal dia, apa sih makanan yang dia suka gitu, tema-tema obrolan apa yang dia suka gitu. Nah, kita untuk mendapatkan hati dia kan dengan cara kayak gitu, ya kan? Dengan mengenali dia. Nah, demikian pula dengan kita mau menulis untuk media, kita juga harus mengenali media yang tulisan kita akan kirimkan. Itu penting banget. Ini sangat menentukan apakah tulisan kita akan dimuat apa enggak. Karena ini penting juga, tulisan yang tidak dimuat oleh media bukan atau belum tentu itu adalah tulisan yang buruk. Ya, tulisan yang tidak dimuat oleh media belum tentu tulisan yang buruk. Kadang-kadang media tidak mau memuat tulisan itu, mungkin lebih karena itu berbeda dengan ideologi yang dia anut gitu. Misalnya berbeda dengan afiliasi politiknya misalnya. Berikutnya, Mbak. Karena apa? Setiap media itu memiliki ideologi masing-masing. Jadi afiliasi politik dan sebagainya. Makanya ini penting bagi kita semua untuk mengetahui, untuk memetakan ideologi media-media yang ingin kita kirimkan tulisan kepadanya. Misal, kalau kita berbicara tentang media massa, misalnya koran ya, dulu sebelum ke online, saya juga sering menulis di koran, di Suara Merdeka, di Kompas pernah, Media Indonesia dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat. Misalnya, Media Indonesia itu koran yang satu grup dengan Metro News ya, Metro dan sebagainya. Yang itu punya afiliasi politik dengan Surya Paloh itu partainya Pak, Nasdem ya, Nasdem. Nah, kalau misalnya kita menulis tulisan tentang politik yang di situ kita mengkritik Nasdem dan kita kirim ke media Indonesia, besar kemungkinan tulisan kita tidak akan dimuat meskipun tulisan kita bagus. Ini yang kenapa kita perlu memahami media, termasuk bahkan afiliasi politiknya itu kemana. Karena begitu, media Indonesia dia punyanya Nasdem. Terus nanti ada media-media yang lain yang juga dia punya afiliasi politik tertentu. Yang kalau kita berseberangan, sebagus apapun tulisan kita, besar kemungkinan tidak dimuat. Maka kita penting tahu ideologi masing-masing media yang ingin kita kirimkan tulisannya. Yang kedua adalah afiliasi corak keagamaan. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan tampilkan kepada teman-teman web-web keislaman dan afiliasi aliran keagamaannya kemana. Jadi dari situ dengan memahami itu, nanti teman-teman bisa tahu, oh kalau saya menulis kayak gini ke media ini, walaupun baik, walaupun bagus, biasanya nggak diterima misalnya. Jadi ada segmentasi pasarnya tersendiri. Tempo contohnya. Tempo
itu di dalam menulis, ya baik liputan maupun opini yang dimuat, itu cenderung lebih berani, lebih kritis kepada pemerintah daripada misalnya Kompas. Nah, maka kalau teman-teman pengen menulis dengan gaya kritik yang tajam terhadap pemerintah, lebih baik dikirimkan ke Tempo ketimbang ke Kompas misalnya. Karena besar kemungkinan Tempo akan memuatnya, karena dia emang ciri khasnya begitu, narasi khas Tempo itu kayak gitu. Apa namanya? Ini berkaitan dengan pasar sebenarnya. Jadi pembaca kita di luar ya, kalau saya memposisikan sebagai orang yang berada di dapur media, orang yang punya bisnis media, itu kan juga punya pasar. Nah, ada orang yang suka tulisan yang mengkritik pemerintah. Nah, itu adalah pasarnya Tempo, ibaratnya gitu. Tempo itu punya pasar orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Dan itu kan banyak banget. Dan hal yang mesti kita kemudian PCR dan sebagainya kan, pandemi ini itu kan banyak banget. Dan coba kalau teman-teman perhatikan, siapa media yang lebih sering mengkritisi pemerintah, pasti jawabannya tidak lain, terutama adalah Tempo. Buka saja di Instagram itu. Tempo itu selalu kritis terhadap. Memang dia gayanya seperti itu. Nah, itu narasi khas gitu ya. Kalau Kompas dia lebih ilmiah karena dia pembacanya itu segmentasinya khususnya kalau opini itu orang yang dia bisa dikatakan orang menengah ke atas keilmuan. Makanya yang menulis di situ rata-rata ya profesor, peneliti dan sebagainya itu kalau di Kompas. Kita untuk naik ke Kompas kalau ukuran media massa itu masih sangat sulit. Jadi lebih baik kita mengangkat dari bawah. Dari bawah itu misalnya dari media online dulu. Media online terus kita naik misalnya kalau ke Jawa Pos. Jawa Pos dia punya karakter tersendiri misalnya. Karena dia itu membawa kayak semacam kebudayaan Jawa gitu. Jadi hal-hal yang menjadi trending di Jawa, entah itu di Jawa Timur dan sebagainya, itu kemungkinan besar bisa dimuat di Jawa Pos ketimbang di koran-koran yang lain, misalnya yang berbasis di Jakarta. Berikutnya, Mbak. Oke, berikutnya. Nah, oke, teman-teman bisa melihat ya ini apa namanya? Kok bisa? Cepat paling ya? Sebelumnya, Mbak. Slide yang sebelumnya. Mbak Mizan, tolong ke slide yang sebelumnya. Ini teman-teman, teman-teman bisa melihat ya. Saya yakin di antara teman-teman tidak asing dengan beberapa media yang ada di sini. Yang tadi Mbak, yang apa namanya logo beberapa media Mbak. Setelah ini, slide setelah setiap media pasti memiliki ideologi. Oke, ini. Oke, teman-teman, saya yakin tidak asing dengan beberapa media yang ada di tampilan itu. Ada Era Muslim, ada Ar-Rahmah, ada Rumaiso, ya kan? Ada macam-macam, ada Alif ID, NU Online, Pesantren ID, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak media ini, walaupun sama-sama media Islam, tetapi mereka juga memiliki ideologi yang berbeda-beda, memiliki corak cara penyampaian yang berbeda-beda, memiliki segmentasi pasar yang berbeda-beda. Yang itu juga menentukan apakah tulisan kita itu akan dimuat di situ atau enggak. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini, tulisan yang tidak dimuat tidak tentu adalah tulisan yang tidak baik, tidak bagus. Kadang-kadang lebih karena tidak sesuai dengan ideologi atau nilai-nilai yang diusung oleh media di mana kita mengirimkan tulisan. Nah, misalnya teman-teman nih bisa melihat nih, yang sebelah kiri, yang warna hitam itu ada media yang terafiliasi ke dalam khilafah atau Islamisme. Ada Era Muslim, arahmah.com,
Portal Islam, Kiblat, Dakwatuna. Nah, itu adalah media-media Islam yang dia menyuarakan atau afiliasi ideologinya, ideologi keagamaannya itu ke khilafah Islamisme. Jadi mereka yang pengen mendirikan negara Islam, kira-kira seperti itulah. Nah, yang sebelah kanan yang ada rumaiso.com, ada konsultasi syariah dalam islam.com, almanhaj.or.id, ada Radio Roja, itu adalah orang-orang revivalis Wahabi. Jadi mereka adalah mereka yang kelompok kita sebut sebagai kelompok kanan, tetapi dia tidak mengusung aspirasi politik. Jadi kalau yang sebelah kiri itu yang kanan dan sekaligus menyuarakan negara Islam gitu. Kalau yang revivalis Wahabi dia tidak menyuarakan negara Islam, tetapi dia membawa ideologi Wahabi, kira-kira begitu. Nah, yang rumaiso.com dan sebagainya ini adalah yang biasanya misalnya perempuan nggak boleh keluar malam, terus apa lagi macam-macam lah pokoknya yang tahlilan itu bid'ah dan sebagainya. Itu biasanya yang revivalis Wahabi itu. Jadi dia nyerang paham-paham yang berbeda dengan keyakinan mereka, sebagaimana yang mungkin itu diamalkan oleh NU, ya, tahlilan, maulidan dan sebagainya. Lalu ada milenial multikultural atau ada ormas santri atau pesantren, ada suara Muhammadiyah misalnya, itu jelas media itu pasti berafiliasi dengan Muhammadiyah. Sang Pencerah itu juga Muhammadiyah. NU Online jelas itu medianya NU, Ar-Rahmah News, duta.co. Nah, termasuk di sini adalah ikro.id, tempat di mana saya berada di dalamnya, itu termasuk beririsan antara ormas atau santri pesantren dengan milenial multikultural. Jadi kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman di sini ya, karena saya di dapurnya, jadi saya bisa istilahnya memperlihatkan dapur Ikro misalnya. Pembaca ikro.id itu rata-rata usia 24 tahun ke atas. Itu. Atau 19 sampai 24. Itu yang paling banyak. Jadi kira-kira ya kaum milenial lah gitu. Itu 19 sampai 24 tahun dari segi usianya. Nah, dari yang 24 tahun ke atas sampai 45 atau 50 itu yang nomor 2. Tapi yang pertama terbanyak itu 19 sampai 24. Karena itu berarti Ikro ID segmentasi pembacanya milenial. Maka kita juga harus menyesuaikan bagaimana gaya milenial itu. Anak milenial itu suka membaca itu gimana sih? Model tulisan yang seperti apa? Dia akan keberatan kalau membaca tulisan yang kayak di Kompas misalnya, yang dia terlalu ilmiah dalam artian gitu, dengan bahasa yang sangat tinggi. Maka media-media seperti Ikro, Muslim.co.id, Islami.co dan sebagainya yang bersinggungan antara milenial multikultural dengan ormas atau santri pesantren, maka gaya yang dia muat di dalam website keislamannya pasti ya yang gaya yang menyesuaikan sesuai dengan pembacanya gitu. Dan yang tahu pembacanya siapa? Ya orang yang ada di redaktur itu, keredaksian. Karena kita kan bisa setiap hari bisa tahu nih, oh pengunjungnya segini. Yang banyak itu tulisan seperti ini yang dibaca dan sebagainya. Dan itu menentukan bagaimana tulisan itu dimuat. Misal ikro.id ini salah satu yang ingin dibawa adalah menyuarakan kesetaraan perempuan misalnya. Nah, kita tidak ingin memuat tulisan yang mendiskreditkan perempuan. Meskipun tulisan itu bagus misalnya, meskipun tulisan itu didukung oleh data-data misalnya entah itu dalil dan sebagainya misalnya. Misalnya perempuan adalah makhluk nomor 2 atau dan sebagainya. Nah, penafsiran seperti itu meskipun ditunjang oleh data-data yang sangat kaya, Ikro ID cenderung tidak akan memuatnya karena berbeda dengan ideologi yang kita usung. Kita ingin mengusung kesetaraan perempuan, misalnya seperti itu. Atau Ikro.id tidak akan menulis
atau tidak akan memuat tulisan yang berbicara terlalu keras terhadap ormas lain misalnya. Kita nggak akan, misalnya ya, misal kemarin ada yang ramai itu salah seorang dosen yang mengkritisi teologi Asy'ariyah, ya kan? Teman-teman pasti ada yang dengar lah, atau banyak yang dengar tentang itu. Nah, ikro.id akan memuat tulisan yang secara vulgar menyerang pribadi orang itu gitu, kelompok itu nggak akan. Termasuk ikro.id tidak akan menyerang ormas-ormas seperti Wahabi dan sebagainya. Kita dakwahnya tidak mengambil di posisi itu. Teman-teman yang lebih berani di dalam mengcounter paham-paham semacam itu adalah teman-teman Islami.co. Biasanya mereka lebih berani untuk mengcounter mereka gitu. Yaitu pilihan saja sebenarnya, pilihan dari meja redaksi saja. Kebetulan Ikro nggak mau di situ. Termasuk tulisan-tulisan terkait dengan apa namanya analisis Timur Tengah, analisis internasional, hubungan internasional, Ikro cenderung tidak memuat itu. Nah, itu misalnya seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman yang di media pasti tahu apa yang disebut dengan Alexa Rank. Jadi ini ibaratnya itu kalau di kampus itu ada apa ya istilahnya itu, yang World University Ranking atau apa gitu. Jadi yang dia memberi peringkat terhadap universitas, ya kan ada. Nah, untuk media itu juga ada namanya Alexa. Nah, berdasarkan Alexa, ini misalnya nih yang Juli 2021 ini adalah 20 web keislaman 20 teratas ya yang ada di Indonesia. Nomor 1 NU Online. Yang kedua Laduni, 3 Bincang Syariah, Iqra, nomor 4 Islami, nomor 5 Portal Islam dan sebagainya, itu sampai Alif ID nomor 20. Nah, itu menurut Alexa berdasarkan survei Juli 2021. Ini Alexa ini bergerak setiap saat. Jadi bisa sangat fluktuatif, gitu. Nah, yang kemarin yang survei terbaru yang 15 Oktober Ikro.id naik ke nomor 3, tetapi kayak Rumaiso seperti tadi sudah saya share di sini adalah media yang cenderung ke kanan, revivalis Wahabi gitu ya. Itu dia berada di naik ke apa namanya peringkat 4. Jadi apa namanya kontestasi media termasuk media keislaman di internet itu juga sangat apa namanya sangat kuat gitu. Dan kita sebagai orang-orang UIN ya yang mengusung paham moderat, Islam moderat juga harus ambil bagian di dalam kontestasi itu. Karena kalau tidak nanti dikuasai oleh website-website keislaman yang berafiliasi terhadap Islam-Islam yang tidak moderat. Dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Karena banyak di antara teman-teman kita yang belajar Islam itu bukan melalui pesantren atau melalui guru ngaji. Enggak. Sebagian teman-teman kita, khususnya masyarakat muslim urban, mereka belajar itu lewat internet. Belajar agama itu lewat internet. Cara sholat jenazah, itu lewat internet. Kalau yang masih umum sama sih nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka hukum tahlil, nah, misalnya mencari di internet dan yang ketemu adalah website Rumaiso dan sebagainya, maka dia akan mengharamkan tahlil dan sebagainya. Nah, itu pentingnya kita berkontribusi dalam dunia literasi digital. Oke, berikutnya, Mbak. Slide berikutnya. Oke. Peluang mahasiswa UIN untuk menulis di media. Saya menangkap beberapa hal yang itu menjadi keuntungan-keuntungan atau peluang-peluang yang dimiliki oleh teman-teman atau kita semua ya mahasiswa UIN yang kuliah di UIN untuk menulis di media, khususnya dalam hal ini adalah media keislaman. Yang pertama, kita punya pemahaman agama yang relatif baik. Maksudnya dibanding dengan teman-teman yang
misalnya kuliah di UGM, meskipun ini tidak bisa digeneralisasikan ya, tetapi kita mendapatkan konsumsi materi agama itu lebih banyak ketimbang mereka yang tidak di UIN gitu. Kita diajari tentang fikih, kita dikasih mata kuliah tentang PAI dan sebagainya, atau sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Di UIN ada yang tafsir, ada yang hadis dan sebagainya. Nah, itu adalah peluang, keuntungan yang sangat luar biasa, privilege yang dimiliki oleh kita semua mahasiswa UIN, yang itu peluang yang sangat besar untuk kita tuliskan ke media. Yang teman-teman misalnya kuliah di tafsir, boleh menulis di media tentang tafsir. Misalnya ketika sedang ramai misalnya tentang apa misalnya, ya tinggal sesuaikan saja dengan isu yang sedang berkembang, lalu teman-teman tarik ke dalam konteks tafsir yang teman-teman geluti. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bagaimana tafsirnya? Itu juga bisa menjadi misalnya materi tulisan yang juga bisa dikirimkan ke media-media keislaman. Karena itu juga sangat penting, misalnya tafsirnya itu bagaimana sih, jilbab itu gimana sih tafsirnya. Ini bagi teman-teman yang kuliah di tafsir, ini tentu menjadi salah satu tema yang sangat menarik, yang itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk apa namanya ya, untuk menulis di media tersebut. Lalu kita sebagai mahasiswa UIN juga diajarkan teori-teori sosial keagamaan yang bisa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi minimal dibanding mereka yang tidak sekolah, yang tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, kita memiliki privilege-privilege ini. Punya pemahaman agama yang relatif baik, kemudian diajarkan teori-teori yang itu bisa kita manfaatkan untuk menganalisis, lalu melek digital. Ini juga penting banget, setidaknya berdasarkan pengalaman saya pribadi selaku redaktur di ikro.id. Jadi ada orang yang sebenarnya bisa menulis tapi terkendala karena dia tidak, dalam tanda kutip, tidak melek digital gitu ya. Dia tidak tahu informasi yang sedang hangat itu apa. Dia tidak tahu yang sedang trending topik itu apa dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kayak gini ini sangat penting untuk menjadi inspirasi bagi kita untuk menulis di media. Misalnya yang sedang trending topik di sini sekarang ini apa misalnya. Oh, kemarin kematian Vanessa Angel misalnya. Nah, misalnya NU Jatim itu mengambil porsi begini misalnya. Jenazahnya Vanessa Angel dan suaminya itu dikubur dalam satu luang lahat yang sama. Nah, itu hukumnya gimana secara fikih? Misalnya begitu. Atau bisa ada media yang melihat dari angel yang lain misalnya, karena sopirnya ngantuk. Nah, nanti kita bisa menulis bagaimana pentingnya supaya ketika menyopir gitu kita tidak ngantuk dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sangat penting. Jadi banyak sekali inspirasi-inspirasi. Berikutnya, Mbak. Oke. Ya ini yang tadi saya sampaikan. Jadi isu aktual seputar agama. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Oh ya, tadi ada sebelumnya yang saya sampaikan juga, selain juga trending topik di media sosial, yang juga sangat penting adalah ajaran para ulama. Ini menjadi salah satu tema tulisan yang digemari oleh para pembaca. Jadi misalnya Gus Baha itu punya ajaran tentang apa? Gus Baha itu misalnya beliau punya konsep supaya kita bahagia terus tuh gimana misalnya. Itu bisa menjadi satu tema yang bisa teman-teman garap untuk dikirim ke media. Oh, Gus Baha itu selalu misalnya menerapkan standar yang rendah, tidak mau berharap kepada manusia dan sebagainya. Yang itu akan ngebikin kita selalu bahagia. Gus Baha itu tidak muluk-muluk ibadah itu. Misalnya tidur itu kan kalau misalnya kita mendengarkan apa yang disampaikan Gus Baha, tidur itu kan bukan sesuatu yang mubah gitu.
itu adalah sesuatu yang meninggalkan maksiat gitu. Nah, logika-logika semacam ini itu juga ajaran penting kan dari ulama yang ini sangat perlu di-share kepada teman-teman, kepada para pembaca masyarakat secara luas, dan media termasuk di dalamnya adalah iqra.id sangat menerima tulisan-tulisan semacam itu. Karena kalau boleh kita katakan dengan jujur ya, berdasarkan analisis kami di dapur ya, di dapur redaksi, kebanyakan pembaca itu kurang mau membaca tulisan-tulisan yang terlalu ilmiah. Alasannya apa? Ya kalau saya boleh mengatakan ya kita ini udah capek di mendapatkan materi-materi yang berat di dunia nyata, dan orang itu mengakses informasi di internet ya pengennya ya dengan gaya yang sesimpel mungkin, dengan sesederhana mungkin, dengan pesan-pesan yang meneduhkan gitu. Makanya trafik tulisan-tulisan yang ilmiah gitu nggak banyak. Justru yang banyak adalah tulisan-tulisan yang sangat sederhana, tetapi dia ada sudut pandang yang menenteramkan. Seperti sudut pandang agamanya Gus Bahar misalnya. Itu adalah tulisan-tulisan atau sudut pandang yang masyarakat sangat senang membacanya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini lebih kepada masalah teknis. Jadi biasanya kan dari jajaran redaksi minta misalnya tuliskan identitasnya atau fotonya, terus alamatnya di mana, sekarang tinggal di mana, dan sebagainya. Jadi ketika kita menulis artikel ke media, itu tulisan pertama misalnya, ya jangan ditulis artikel doang gitu. Ya sesuai dengan permintaan redaksi, kalau misalnya minta foto, data diri, terus kemudian nomor rekening misalnya, ya itu kita lengkapi gitu. Karena bisa jadi tulisan itu nggak muat karena nggak memenuhi unsur itu. Misalnya Hari Pahlawan misalnya tanggal 10 November itu kan sesuatu yang sangat momentum. Kalau tanggal 11 udah hilang itu momentumnya gitu. Udah nggak kayak Hari Pahlawan lagi. Misal teman-teman ngirim artikel di tanggal 10 tentang pahlawan. Artikel itu sangat baik, tapi karena ada beberapa berkas yang teman-teman tidak lengkapi, redaktur tidak bisa memuat nih. Sementara besok sudah hilang isunya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. Jadi perhatikan apa yang diinginkan oleh media. Lalu kirim artikel dengan sopan santun. Maksudnya apa ya? Beri surat pengantar di badan email, beri pengakuan bahwa tulisan ini adalah tulisan karya saya pribadi, bukan hasil plagiat, dan tidak dikirimkan secara bersamaan kepada media-media yang lain. Karena itu berkaitan dengan etika. Kalau misalnya kita di kampus tidak boleh plagiarisme ya kan dan sebagainya. Nah, biasanya salah satu hal yang menjadi sesuatu yang menjengkelkan awak media itu adalah orang ngirim satu tulisan ke dalam banyak media. Itu nggak boleh itu. Misalnya menulis tentang pahlawan dalam perspektif tafsir Al-Quran misalnya. Kita kirimkan itu di Alif ID, di NU Online, di iqra.id, di islami.co dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak boleh. Itu dia tidak menjunjung etika di dalam menulis gitu. Karena bisa jadi tulisan yang sama nanti akan dimuat. Makanya di sini perlu saya sampaikan juga, nggak boleh mengirim seperti itu. Nah, kalau dari iqra.id biasanya kami akan tegur. Kami akan tegur, dan kalau misalnya itu dilakukan lagi, kami akan blacklist, tidak mau menerima tulisan yang bersangkutan, meskipun tulisan itu baik. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini ada kutipan dari Seno Gumiraji Dharma, boleh bisa apa saja termasuk menulis, boleh tidak bisa apa saja kecuali menulis. Apalagi kita mahasiswa gitu ya. Jadi kemampuan menulis ini menjadi salah satu kemampuan wajib yang harus kita miliki. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya berposisi untuk mengajak bersama teman-teman dan men-share sekedar apa yang saya tahu
berdasarkan pengalaman saya menulis sekaligus pengalaman sebagai redaksi media ikro.id. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Afina. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kekeliruan dan kesalahan. Kalau misalnya ada mau tanya jawab, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Salahuddin atas materinya yang luar biasa tadi. Kita mulai tercerahkan ya teman-teman. Sebenarnya bagaimana sih supaya tulisan kita itu masuk ke media? Oh, rupanya kita perlu mengenali media ini seperti apa sih, tulisan seperti apa sih yang mereka inginkan. Kemudian corak tulisan seperti apa yang mereka inginkan. Dan juga teknik penulisan juga perlu diperhatikan. Biasanya kita, aku punya makalah ini nih, aku kirim deh ke Ikro misalnya. Nah ini juga perlu kita edit dulu nih sebelumnya. Sebelum kita kirim perlu kita edit dulu supaya bisa sesuai dengan warna ataupun corak tulisan yang diinginkan oleh media yang akan kita tuju. Kemudian kita juga lihat sasarannya ini website ini biasanya dibaca oleh siapa dan lain sebagainya. Nah itu akan kita ketahui kalau kita banyak membaca website keislaman yang sering muncul seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Salahuddin atas materinya. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin menanyakan bisa raise hand atau menulis di chat Zoom di sini. Sebelumnya, kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand, nanti bisa dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan menanyakan secara langsung. Begitu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan terkait kepenulisan di media, karena ini juga sangat dibutuhkan untuk kita dari kalangan milenial, supaya kita bisa berkontribusi lebih seperti itu ya. Jadi kalau tulisan-tulisan ilmiah yang dikirim ke jurnal, mungkin itu kan terasa lebih ilmiah banget gitu ya, terasa lebih berat dibaca dan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan media online ini kita bisa mengirimkan tulisan-tulisan ringan yang bisa diterima, yang bisa mudah diterima oleh masyarakat. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin dari teman-teman IKMP? Oh iya Mbak Vina, dan saya sangat sangat terbuka, misalnya teman-teman pengen menulis untuk ikro.id, silakan nanti bisa kunjungi di ikro.id, terus gimana cara mekanisme penulisannya, nanti kami sangat terbuka. Dan saya secara pribadi juga mengajak kepada teman-teman, baik teman-teman IKMP maupun yang lainnya, untuk turut berkontribusi menyebarkan paham-paham Islam wasatiyah di internet, di website keislaman. Gitu. Jadi saya akan terima kasih sekali. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nah, ini satu kehormatan juga bagi kita. Kita sudah dikasih kesempatan untuk menulis di salah satu kolom ya, salah satu kolom di ikro.id, yang di situ ada banyak sekali kolom, ada perempuan, kemudian ada tentang Mas, keagamaan juga, pokoknya banyak, ada banyak kolom di situ yang bisa kita isi. Jadi silahkan barangkali teman-teman mau mengirimkan artikelnya bisa langsung buka websitenya ikro.id gitu. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak belajar lagi, beres, ontos, join apa deh? baik, kalau tidak ada mungkin dari saya ya Mas. Sebenarnya untuk akses ke ikro.id kan mungkin satu contoh gini, untuk kita mengakses satu website secara khusus, misal entah itu Kompas ataupun Ikro ataupun yang lainnya, itu kan mungkin kita nggak secara sengaja kita buka website itu kemudian kita baca, tapi mungkin masyarakat itu lebih seringnya dia
dia mencari solusi atas masalah dia. Misalnya dia mencari sesuatu yang pengen dia ketahui. Misalnya kronologi kejadian kecelakaan Vanessa Angel misalnya. Nah, nanti dari keyword itu muncul beberapa artikel di Google itu, muncul beberapa artikel yang di situ bisa diakses. Nah, ini gimana sih istilahnya apa ya, algoritma Google ini untuk membaca artikel-artikel yang sedang tren di hari itu atau di waktu itulah. Itu gimana sih Mas? Bisa diceritakan? Oke, begini, mungkin saya akan bercerita dalam kapasitas saya sebagai insan media ya, dapur orang yang di dalam media ikro.id. Siapapun yang di media pasti dia sebenarnya tahu, dan aku yakin, dan ini harus tahu sih, kayak semacam SEO, search engine optimize, itu kan sesuatu yang sangat penting karena banyak orang yang mengakses itu melalui kata kunci. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Afina gitu. Dan kalau misalnya urusan kayak kecelakaan itu bukan sesuatu yang berdampak buruk terhadap pemahaman ya. Kalau yang dicari di kata kunci Google itu adalah hukum tahlil misalnya, terus apalagi hukum maulidan atau apalah hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan ketemu dengan website yang anti tahlil, maka kan orang itu bisa menyimpulkan, oh berarti tahlil ini haram, oh tahlil ini bid'ah dan sebagainya. Nah, maka media itu, orang yang di dalam media editing itu bisa dua fase Mbak Vina. Jadi kita yang berada di dalam media itu yang pertama ngedit secara tulisan dulu nih. Oh, misalnya ada kata-kata yang perlu diedit, misalnya ya kesalahan-kesalahan sederhana, misalnya antara di yang dipisah dengan yang mesti digabung dan sebagainya, itu sesuatu yang sederhana gitu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan panjang kalimat, ada subjudul, itu juga perlu kita edit. Karena apa? Hal-hal itu juga berkaitan dengan apakah nanti tulisan kita itu secara SEO akan baik sehingga bisa muncul di atas search engine Google atau tidak. Jadi teman-teman kalau misalnya buka, misal teman-teman nanti bisa coba aja niat sholat maghrib misalnya. Itu bagi kita itu kan sesuatu yang sangat sederhana. Ya elah, sholat maghrib itu ya kita tahu niatnya. Tapi nggak boleh kita meremehkan kayak gitu. Sebagian teman-teman kita itu banyak yang nggak tahu niat sholat maghrib. Atau kalau misalnya sholat maghrib mah sholat fardu tiap hari. Yang sunnah dah, niat sholat witir atau niat sholat hajat, tahajud. Itu banyak sekali teman-teman yang tidak tahu dan mereka mengaksesnya itu melalui Google. Nah, gimana caranya supaya media kita berada di tingkatan yang paling atas dalam search engine Google? Itu ada algoritmanya. Salah satunya adalah SEO-nya harus baik. Jadi dua, keterbacaan dan SEO. Keterbacaan itu nanti berkaitan dengan jumlah, misalnya di dalam satu artikel kalimat pasif tidak boleh lebih dari 10. Nah, jadi kalimat pasif itu bagi Google itu mempengaruhi tingkat keterbacaan. Semakin banyak kita menggunakan kalimat pasif, semakin jelek dia ratingnya di Google. Ini misal nih, teknis aja. Subjudul, kalau tulisan itu panjang, nggak ada subjudulnya, itu semakin jelek. Kalimat maksimal terdiri dari 20 kata. Itu kan nggak ada dalam ketentuan akademik, nggak ada kan. Maksudnya ya kita terbiasa menulis satu kalimat itu panjang. Tapi kalau di Google, tulisan kita untuk media, itu jelek itu. Menurut Google loh. Jadi saya berbicara menurut algoritma Google. Jadi redaktur mau nggak mau dia harus, misalnya ada kalimat yang terlalu banyak, lebih dari 20 kata, maka kita akan cut nih, kasih titik di mana kita bisa ngasih titik gitu. Nah, itu misalnya seperti itu. Lalu ada kayak kata kunci dari tulisan kita itu dan sebagainya. Termasuk gambar yang kita sertakan di dalam website itu juga sangat mempengaruhi. Jadi salah satu ikhtiar Iqra
untuk supaya berada di atas ini adalah melalui gambar. Karena media-media seperti Tribun News, seperti detik.com, kemudian apalagi Kumparan dan sebagainya, yang dia itu bukan media keislaman, ya kan? Mereka kan umum ya, media umum. Tapi mereka juga mengambil pasar atau segmentasi Islam. Mereka menulis niat-niat sholat duha, cara sholat jenazah dan sebagainya. Dan ketika kita mengetik itu, yang keluar itu mereka. Dan mereka sudah kerjasama dengan Google sehingga kita mengalahkannya sulit. Mereka kan media-media besar yang udah 10 besar tingkat Indonesia, bahkan pembacanya itu setiap hari itu udah jutaan. Karena itu kita kalah, maksudnya media-media keislaman yang rata-rata ya, yang biasa-biasa aja, itu kita kalah dari sisi jumlah pengunjung. Tapi kita punya strategi yang lain, misalnya dengan cara gambar. Karena kadang-kadang kita mencari di Google itu gambar. Misal, teman-teman pernah nggak misalnya doa setelah sholat duha atau doa setelah sholat tahajud. Kadang-kadang yang kita klik di Google itu bukan semuanya, tapi gambarnya saja. Aku pengen lihat gambarnya saja. Nah, Iqra misalnya main di situ. Nah, itu adalah salah satu strategi yang yang bisa digunakan oleh media supaya kita berada di atas. Search engine-nya itu berada di atas. Itu salah satunya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ya strategi media gitu. Tiap media punya strategi masing-masing. Saya menyampaikan Iqra begitu. Nanti teman-teman mau menyontoh kayak gitu juga nggak apa-apa. Teman-teman yang di media gitu. Gitu Mbak Afina. Oke, baik. Artinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, Mas, supaya artikel kita bisa di-up gitu ya, ada di posisi atas gitu. Karena ya apa ya, kita kan sebagai netizen juga apa-apa ya carinya Google gitu. Betul. Kan kita nggak tahu tentang sesuatu langsung cari Google. Bahkan masalah keagamaan mengalami pergeseran yang luar biasa yang tadinya kita cari di kitab atau kita tanya ke ustadz, nggak usah repot-repot, langsung cari ke Google, sudah di situ sudah ada jawabannya. Nah, itu yang perlu kita manfaatkan supaya kita bisa menyebarkan konten-konten Islam yang ramah dan bisa diterima masyarakat. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, Mas, di ruang chat. Di sini ada dari Mbak Nia. Kalau seandainya apabila kita kirim tulisan lalu ditolak, lalu kita kirim ulang tulisan tersebut ke redaksi tersebut, adakah kemungkinan diterima setelah kita merevisi sendiri, menyesuaikan template dan indikator yang ada di redaksi tersebut, atau lebih baik kirim ke redaksi lain? Oke. Kan, Mas? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nia ya atas pertanyaannya. Jadi Ya, Mbak Nia. Boleh kita mengirim ulang tulisan tersebut selama ya. Jadi yang pertama kita nggak boleh menulis satu tulisan secara bersamaan ke banyak media. Itu yang tadi saya sampaikan. Itu nggak boleh. Itu dosa lah gitu. Itu dosa. Itu menciderai etika dalam jurnalisme gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau mengirim tulisan berulang kali ke website itu boleh. Bahkan konfirmasi kepada redaksi, misalnya mohon maaf redaktur yang terhormat, apakah tulisan kami ini bisa dimuat atau minta semacam itu sangat boleh. Kenapa? Karena ya setiap hari kita mendapatkan email tulisan masuk itu banyak benar. Dan ya kita kan orangnya terbatas, redakturnya terbatas, nggak banyak. Maksudnya nggak banyak sekali gitu, cuman berempat gitu, 4 orang dan sebagainya. Nah, karena itu kadang-kadang ada tulisan yang bagus tapi terlewat karena email masuk terus, kadang-kadang tenggelam, jadi nggak dimuat, bisa karena faktor kayak gitu bisa. Nah, kadang-kadang ada pembaca atau pengirim yang kemudian dia tanya apakah tulisan saya dimuat, misalnya gitu. Terus kami cek, ternyata tulisan itu bagus dan layak muat, yaitu bisa kita muat. Jadi lebih baik gitu. Kalau misalnya udah 1 minggu kok belum dimuat gitu, boleh mengirim ke media lain, misalnya kayak di Iqra misalnya.
Kamu kalau misalnya tulisannya seminggu udah nggak dimuat, itu boleh mengirim ke media lain. Kalau kamu ingin ngirim lagi ke Ikro, boleh, tapi jangan sambil dikirim ke media lain gitu. Kamu juga boleh untuk konfirmasi kepada redaksi, apakah tulisan saya ini masih ada kemungkinan untuk dimuat atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, ya nanti teman-teman bisa mengirimnya ke media yang lain. Itu seperti itu boleh banget Mbak kayak gitu, ditulis ulang karena kadang-kadang email tiap hari datang tulisan yang lama tenggelam. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Kemungkinan jadi diterima besar. ya, artinya kita juga bisa untuk request supaya dinotis gitu ya, Mas. Bisa juga. Nah, Asalkan dengan bahasa yang baik. Karena ya, yang mengada yang bahasa yang nggak baik. Bahasa yang baik tuh gini. Misalnya menanyakan honor. Ya. Jadi misal skema honor itu macam-macam media. Ada yang seminggu setelah pemuatan misalnya. Setauku Kompas, media besar kan uangnya banyak. Itu skema segitu. Maksimal 1 minggu setelah pemuatan langsung dikirim honor. Tapi kayak Ikro, kayak media-media yang lain lah. Kalau teman-teman yang berada di media pasti tahu betapa tidak gampangnya mencari pendanaan di media itu. Karena media yang ngasih honor itu udah luar biasa banget. Kalau misalnya itu media-media keislaman. Kalau yang ngasih itu kayak Detik, yang media besar itu mah kita nggak kaget karena pemasukan dari iklan itu juga sangat banyak gitu. Tapi media-media keislaman yang memberikan honor itu sudah sangat luar biasa. Karena itu ketika misalnya menanyakan honor itu harus dengan cara yang baik gitu. Misalnya orang kalau misalnya ditagih terus kan juga nggak enak ya. Maksudnya Kak honornya kapan Kak gitu-gitu. Nah hal yang semacam ini kadang-kadang juga ngebikin dari redaksi itu kemudian udah ini nggak usah dimuat lagi gitu tulisan orang ini karena dia ya mungkin itu subjektif tapi ya kita punya subjektivitas masing-masing kan kita juga membawa nilai-nilai yang kita perjuangkan kalau dia misalnya tidak kita anggap memiliki etika yang baik ya kita cut gitu kan kita blacklist saja misal seperti itu dengan cara yang baik. ya, asalkan dengan cara yang baik dan bahasa yang baik gitu ya, Mas ya. Betul. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, ada dari Ujang Aswar. Di sini menanyakan, Assalamualaikum, perkenalkan saya Ujang Aswar dari Sukabumi. Izin bertanya, apakah boleh kalau kita menulis artikel yang kemudian dikirim ke media secara kolaboratif dengan orang lain? Terima kasih. Boleh ya. Kalau kayak di koran-koran itu di koran konvensional kayak di Kompas, kayak di Suara Merdeka dan sebagainya. Itu ada tulisan yang memang satu artikel misalnya ditulis oleh 2 orang. Misalnya siapa sama siapa gitu. Karena keduanya sama-sama di background yang sama-sama peneliti tentang keagamaan misalnya seperti itu. Boleh menulis satu artikel secara kolaboratif bersama 2 orang. Tapi kalau misalnya di media online kayak di ikro.id misalnya, boleh juga, tetapi yang akan tampil adalah penulis pertama. Yang di situ kan ada penulisnya. Nah, penulis pertama itulah yang akan kita anggap sebagai penulisnya. Gitu. Ya, oke baik. Artinya bisa ya, bisa untuk kolaborasi gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas. Assalamualaikum, maaf. Apakah dalam website prosedurnya melalui pengecekan Turnitin karena takut rentan untuk kena plagiarisme? Terima kasih. Setahu saya juga teman-teman yang lain juga ya di media itu kita tidak menggunakan Turnitin ya. Cuman kita biasanya memang ngecek dulu apakah tulisan ini itu sudah dimuat atau belum. Karena mudah sekali mengidentifikasi apakah tulisan ini plagiarisme atau enggak. Gampang banget. Misalnya menulis tentang Pangeran Diponegoro misalnya tentang apalah gitu. Sejarah atau apalah. Tinggal kata kunci itu nama orangnya dan artikelnya itu diklik di Google itu akan muncul. Oh, saya secara pribadi saya pernah
mendeteksi itu. Saya pernah kena apa ya, kalau bahasa ininya itu kena prank gitu. Saya pernah kena prank juga sebagai redaktur gitu. Ya. Ini udah tulisan bagus, udah saya edit, udah keren lah gitu, tulisannya bagus gitu. Ternyata mau saya muat, saya cek ternyata itu hasil plagiarisme. Oh itu padahal saya sudah menghabiskan energi untuk mengedit, ternyata itu plagiat. Akhirnya saya nggak jadi muat, tapi saya sudah habis energi untuk ngedit itu, dan itu buat pelajaran buat saya gitu. Dan teman-teman di redaktur hampir semuanya mengalami itu, pernah. Jadi udah ada tulisan masuk bagus, udah mau dimuat, ternyata lupa ngecek, ternyata itu hasil plagiarisme. Akhirnya nggak jadi dimuat dong kan gitu. Nah itu juga saya pernah mengalami yang seperti itu. Termasuk bahkan pernah mendeteksi tulisan salah satu penulis yang itu benar-benar tulisan orang lain. Tulisan di Radar Surabaya tahun 2007 sekitar itu, dia daur ulang dikirim ke redaksi ikro.id. Ternyata saya deteksi, wah itu tulisan dia, tulisan orang lain di Radar Surabaya tahun 2007. Langsung seketika saya ingatkan bahwa Anda telah melakukan begini, dan bila ini diteruskan kita tidak akan menerima tulisan lagi atau kita blacklist gitu. Nah makanya seperti itu. Jadi nggak ada, kalau di Ikro sendiri nggak ada Turnitin. Yang di Alif tahu saya juga begitu, demikian pula dengan media-media yang lain, kayaknya seperti itu. Oke, baik. Artinya tidak pakai Turnitin ya Mas, hanya dicek di Google aja nama penulis sama judul artikelnya. Kira-kira kok sudah ada artikelnya berarti dia sudah melakukan plagiasi gitu. Udah Bang, okay. Sedikit artikel itu kan Bang sehalaman 2 halaman. Iya. Gampang Bang. Wow ini plagiarisme, udah. Iya. Artinya diambil cuplikan sedikit gitu, kita cek udah bisa ya Mas? Udah bisa. Oke, baik. Begitu Mas Rian ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Oke. Alhamdulillah, sesi materi dan diskusi sudah kita laksanakan dengan baik. Dan sebelum kita tutup, kita akan foto bareng terlebih dahulu ya. Mohon untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk kita ambil foto bareng. Silahkan. Oke, baik. Oke, silahkan untuk disiapkan, dinyalakan kameranya. Ya, sudah? Oke, yang lain sudah? Oke, Sampai Mbak. ya. Bisa diletakkan, dipaskan posisinya di depan kamera. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, sudah. Karena kita hanya ada satu screen saja. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara pada pagi hari yang cerah ini, pagi menjelang siang ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga semakin memicu semangat teman-teman untuk bisa menulis, untuk bisa lebih produktif lagi begitu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada pemateri Mas Muhammad Salahuddin yang sudah membagikan ilmunya kepada kita, sharing
tentang keilmuan, tentang kepenulisan, dan tips and triknya bagaimana sih nulis di media. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi satu amal ibadah bagi panjenengan. Dan semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini bisa bermanfaat. Ya, dan jangan lupa untuk peserta-peserta yang lain tetap stay di grup SML 4 karena nanti akan ada SML seri berikutnya tentunya yang lebih menarik lagi, yang bisa mengisi waktu weekend kita supaya lebih produktif dan tentunya menambah wawasan kita. Gitu. Terima kasih kepada teman-teman Kemendikbud IKMP yang sudah membantu dan teman-teman IKMP yang lainnya. Terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku. Sampai ketemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih ya. kasih. Jadi, Mas. Pamit ya. Terima kasih, Mas. Insyaallah. Terima kasih Maafin. semuanya. Tadi Maafin keren di-record banget. Maaf ya, Mbak, gak bisa stay. nggak apa-apa.